Dipersilakan duduk. Kita ikuti ucapan selamat datang Warta Jemaat dan Warta Keuangan. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus yang hadir mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang sudah mempersiapkan diri untuk beribadah dalam ibadah sesi yang kedua di Jemaat Gemi Mission Tailing Sentrum, baik yang merupakan jemaat maupun non-jemaat. Dan untuk diketahui, ibadah kita di pagi hari ini, di sesi yang kedua ini, akan disiarkan secara langsung oleh RRI Manado. Jemaat kita ikuti warta jemaat dan untuk warta keuangan boleh dilihat di layar LED. Warta BIPRA, Komisi Pelayanan Anak, Ibadah Anak Sekolah Minggu Aras Jemaat, dilaksanakan pada hari Minggu 15 Februari 2026, pukul 7 WITA bertempat di gedung gereja. Komisi Pelayanan Pemuda, Ibadah Pemuda Aras Jemaat hari Kamis 12 Februari 2026, pukul 19 WITA bertempat di kolom 2 dengan petugas ibadah kolom 1. Dan latihan paduan suara pemuda wilayah Manado Tailing Tingkulu dilaksanakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 19 WITA bertempat di gedung gereja. Lain-lain, pelayanan baptisan kudus anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Februari 2026 dalam ibadah jam 9 pagi. Nama anak Gracelyn Gloria Walewangko dari keluarga Walewangko Balo, Jemaat Kolom 8. Dan untuk kelas katekisasi calon CD Jemaat, pelaksanaan kelas katekisasi sudah dimulai sejak hari Kamis tanggal 5 Februari 2026. Terdapat data yang belum CD 103 anggota jemaat, dan bagi jemaat yang berkebutuhan khusus, yang sakit, orang tua di atas 40 tahun, katekisasi akan dikunjungi di rumah dan pelaksanaan peneguhan CD tetap dilaksanakan di gedung gereja. Diharapkan kepada jemaat untuk boleh mendaftarkan anggota CD jemaat yang belum CD. Ucapan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur, sampul syukur HUT pribadi, sampul syukur HUT perkawinan, sampul syukur keluarga bulanan, ataupun sampul syukur perpuluhan, sampul syukur Natal, sampul syukur Tahun Baru, sampul syukur lainnya, juga sampul untuk pembangunan. Bahkan juga diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan keluarga yang sudah turut menopang dalam penggalangan dana untuk pembangunan pastori. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk warta keuangan boleh disaksikan di layar LED. Dan mengucapkan selamat bertugas kepada petugas ibadah yang akan bertugas dalam ibadah sesi yang kedua di hari Minggu 8 Februari 2026 dan mengucapkan terima kasih kepada Kadim yang akan memimpin ibadah, yang terkasih Ibu Pendeta Iren Lawalata SHMTH Nyonya Sompi sebagai pendeta pelayanan di Jemaat Gemi Mission Tailing Sentrum. Diucapkan terima kasih dan selamat melayani buat pelayan khusus yang bertugas sebagai pendamping Kadim 1 dan 2, Penatua dan Diaken Kolom 2, Penatua Jaiman dan Bapak Diaken Victor Sinadia. Diucapkan terima kasih juga kepada penerima tamu pelayan khusus kolom 10, Penatua Jack Palit dan Bapak Diaken Nolibari. Dan diucapkan terima kasih kepada doa Kadim yang bertugas Ibu Diaken Christine Bolang, Diaken kolom 18. Dan kepada penunjang ibadah, petugas pianis Saudari Deborah Palit, Kantoria dari tim Kantoria dan tim musik gereja, petugas LCD dari tim multimedia Jemaat Sion Tailing Sentrum, juga kepada Kantoria dan pembawa puji-pujian yang akan membawakan pujian dalam ibadah sesi yang kedua ini, Jemaat Kolom 2, Jemaat Kolom 10, Jemaat Kolom 18,
anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu, keluarga yang berduka, keluarga Suwu Mekel, dan keluarga Porawau Kindangen. Dan juga mengucapkan selamat bertugas, selamat melayani untuk Bapak-Bapak Panji Joshua yang mengatur keamanan, ketertiban gedung gereja selama ibadah berlangsung, dan terima kasih kepada kostor dan pegawai gereja yang sudah mempersiapkan ibadah kita di pagi hari ini. Dan akhirnya mengucapkan selamat beribadah, dan selanjutnya kita lanjutkan dengan liturgi ibadah. Terima kasih. Saya ajak jemaat untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita berdoa, datanglah kepada kami ya Allah seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami menaikkan pujian syukur terima kasih kepadamu, karena Engkau telah berkenan atas kami semua, menghentar kami, mempersekutukan kami dalam persekutuan ibadah di rumah gereja di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, untuk berucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Berkenan kiranya Engkau atas setiap kami, sehingga biar kiranya ibadah di hari Minggu yang kudus dan mulia ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menaikkan doa pada Allah. Naikkan doa di tempatnya yang kudus, sama Dia yang di sorga, Allah yang Maha Kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Jemaat disilakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Juru Selamat kami. Inilah kami yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, datang bersujud menyembah kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau berikan kami waktu, kesempatan, hari yang termulia di hari Minggu ini Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Namun ya Tuhan, dengan kebaikan-Mu seringkali kami tidak dapat melakukan semuanya itu. Seringkali kami gagal, seringkali kami melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kami tertunduk,
tetapi hati kami terbuka kepadamu. Saat ini kami mau mengakui di hadapan-Mu betapa hina dan kotornya kami Tuhan, di mana Tuhan iri, dengki, keangkuhan, kesombongan, kemunafikan seringkali ada dalam diri kami. Dan kami seringkali gagal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau yang penuh dengan kebaikan-Mu, kami mohon belas kasihan daripada-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Baharuilah hidup kami Tuhan, agar kehidupan kami ini sebagai umat yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami mampu untuk menjalankan perintah-perintah dan ketetapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Heran dan besar dariku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tiada yang setaranya.
akan dapat direngkuh, ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Jemaat diajak berdiri, mari kita sampaikan puji-pujian berbalasan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, Dan pujilah namanya yang tinggi luhur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Terpujilah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan, kami menaikkan doa permohonan kami. Berkenan Engkau atas kami sekalian, baik kami yang beribadah di rumah gereja, tetapi juga yang beribadah mengikuti siaran RRI, di rumah kami, di perjalanan atau di mana saja. Kami mohon Tuhan berkenan atas kami semua, menganugerahkan kami kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, menuntun kami dalam membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, sehingga firman ini berguna, bermanfaat bagi kami, menopang, memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk berjalan dalam terang firman, untuk melakukan setiap kehendak firman-Mu, dalam tugas tanggung jawab, dalam amanat dan kepercayaan, dalam hidup kerja dan pelayanan, dalam serangkaian aktivitas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kuasai hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman, tetapi pun sekalian jemaat. Berfirman bagi kami Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita dalam Bilangan 1 ayat 1 sampai dengan 54. Sekali lagi, bacaan kita terdapat dalam Bilangan 1 ayat 1 sampai dengan 54. Lembaga Alkitab memberikan judul Laskar Israel dihitung. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Sediur. Dari suku Simeon, Selumel bin Suridai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netaniel bin Suar. Dari suku Sebelon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gedeoni. Dari suku Dan, Ahiser bin Amisyadai. Dari suku Asyur, Pagiel bin Oktran. Dari suku Gad, Eliasab bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut
kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Sebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Sebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada di suku mereka, dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asyer disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asyer ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel harus berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat.
mereka. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat diundang berdiri, mari kita ikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Baik kami yang beribadah di rumah gereja Gemim Sion Teling Sentrum di saat ini, tetapi juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui siaran dari Radio Republik Indonesia. Karena kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan berkenan atas hidup setiap kami. Ia mengenal setiap kami, pribadi lepas pribadi kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang bukan saja menganugerahkan kami hidup, tetapi Allah yang terus berkarya, berencana dalam perjalanan hidup yang Engkau karuniakan bagi masing-masing kami. Karena itu sebagai persekutuan umat yang beribadah, memuji memuliakan Tuhan di hari Minggu ini, dengan penuh kerendahan hati kami terus bermohon, kiranya kasih setia dan rahmat-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum Manado. Bapak Pendeta Amos Modoringin MTH sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Ketua Wilayah Manado Teling Tingkulu, bersama dengan semua pendeta jemaat yang ada, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Diaken dan Penatua dari kolom 1 sampai kolom 24, Ketua Komisi BIPRA, Kelompok Pelayanan SIA, KPDP, Panji Yosua, UPK BIPRA dari kolom 1 sampai kolom 24, Kostor, pegawai gereja, bahkan yang telah mengambil bagian dalam persekutuan di hari ini, pelayan khusus, kelompok puji-pujian yang sebentar akan menyampaikan puji-pujian. Tuhan berkenan atas kami semua dalam setiap pemberian diri kami untuk menopang pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Dan dari semuanya itu biar kiranya Tuhan saja yang dipuji
dimuliakan dan diagungkan. Kami berdoa kiranya untuk semua program-program kerja pelayanan yang ada baik di jemaat tetapi juga di kolom-kolom dari kolom 1 sampai kolom 24. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua program kerja pelayanan yang dilakukan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Tetapi juga untuk rencana-rencana baik pribadi tapi pun keluarga. Setiap kami mau bawa di dalam Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas segala sesuatunya menjadi sukses dan berhasil bagian kami. Kami juga berdoa sebagaimana Tuhan telah memimpin kami di sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami akan menapaki minggu yang baru di hari esok dan selanjutnya. Kami mohon juga penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Tuhan mengatur segala sesuatunya menjadi begitu baik bagi kami semua. Sehingga ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada perencanaan yang matang. Dan semuanya itu kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini boleh menikmati sukacita dan kegembiraan oleh karena hari ulang tahun kelahiran Ibu Sandra Huta Barat, hari ulang tahun ke-47, Clarissa Gis Sutanto, hari ulang tahun ke-9, Ibu Faber Rondonu, hari ulang tahun ke-41. Berkenan Engkau memberkati segala sukacita yang dialami di hari ulang tahun ini menjadi sukacita pribadi tapi juga keluarga yang kiranya mereka kembalikan pun hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit tetapi juga dalam pemulihan di rumah. Ibu Vin Langi dalam keluarga Winerungan Langi yang sedang dirawat di rumah sakit Walter Manginsidi, Ibu Pendeta Alce Syorsliando, Ibu Stin Memes keluarga Tawera Kawan dalam pemulihan di rumah. Orang-orang tua kami ini yang telah berada di usia lanjut, Tuhan kiranya berkenan menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu. Engkau memberkati semua pelayanan para dokter tenaga medis, memberkati obat-obatan suplai makanan yang terus diupayakan, memberkati keluarga yang terus memberi pelayanan kasih. Dan kiranya dalam pertolongan Tuhan, orang-orang tua kami ini yang telah berada di usia lanjut akan dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan mereka terus mengalami kuasa kasih kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kiranya akan terus menyertai semua rencana-rencana kerja baik kami secara pribadi, kami sebagai keluarga, dalam hidup kerja dan pelayanan, dalam studi, dalam pendidikan, dalam usaha, dan mata pencarian kami. Tuhan berkati semuanya menjadi berkenan, ada berkat yang kami nikmati, berkat dalam mana kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa kami sebagai warga gereja kepada Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati semua tugas amanat kepercayaan yang diberikan untuk membawa kebersamaan kehidupan warga gereja Masehi Injili Minahasa boleh hidup dalam satu kesatuan, dalam satu kebersamaan, dalam satu persekutuan yang menghadirkan Kristus Yesus sendiri, sehingga semakin hari semakin luar biasa penyertaan Tuhan. Seluruh warga gereja Masehi Injili Minahasa dikuatkan, dimampukan Tuhan dalam perjuangan-perjuangan kehidupan ini. Apapun yang dijumpakan Tuhan, akan tetap semangat sukacita, akan terus bersyukur dan mengatakan Tuhan Yesus baik, karena pertolongan Tuhan selalu nyata. Berdoa juga kami bagi warga gereja Masehi Injili Minahasa untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus di mengakhiri periode pelayanan di tahun ini. Dan Tuhan juga tolong nantinya panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas mereka, supaya mereka mampu melaksanakannya dengan baik dan bertanggung jawab, membawa gereja kami ini pada satu keutuhan, pada satu yang menjadi harapan dan kerinduan dari semua warga gereja Masehi Injili di Minahasa. Berdoa kami juga bagi Radio Republik Indonesia yang hari ini boleh menayangkan siaran langsung dari gereja Gemim Sion Teling Sentrum untuk dinikmati
oleh semua khalayak ramai yang menggunakan fasilitas Radio Republik Indonesia. Diberkati kiranya Radio Republik Indonesia ini untuk menjadi alat dan sarana perpanjangan berita-berita Injil kebenaran firman yang mensukacitakan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik kami sebagai pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu, bahkan orang tua yang telah berada di usia lanjut. Tuhan berkati sekalian kehidupan kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kami menikmati hidup yang sehat selalu, diberkati Tuhan, dan menikmati kuasa kasih kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga Su Mekel, keluarga Perawo Kindangen, yang di beberapa waktu lalu mereka mengalami peristiwa duka cita, tetapi dalam pertolongan Tuhan, Tuhan hentar keluarga-keluarga ini untuk boleh menikmati dan menjalani hari-hari hidup tanpa lagi sosok orang yang mereka kasihi. Mereka boleh menikmati kuasa kasih kebaikan Tuhan. Dan hari ini dalam persekutuan di rumah gereja, dalam perkenanan Tuhan, keluarga-keluarga ini akan menyampaikan puji-pujian atas syukur, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Meski ada gumul duka cita, tetapi Tuhan sanggup ubahkan itu menjadi sukacita surgawi. Pemerintah kami baik dari pusat sampai di tempat kami, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Tuhan hadirkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mampu menjalankan pemerintahan ini dengan arif dan bijaksana, supaya kami warga gereja yang adalah bagian dari warga negara, warga masyarakat, boleh hidup baku-baku baik, baku-baku sayang, sekalipun kami ada dalam berbagai perbedaan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi kami percaya dalam iman, kasih, dan pengharapan, kami ada satu di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengikuti siaran ibadah ini melalui siaran RRI, Tuhan juga tolong setiap pribadi dan keluarga, kiranya siaran ini boleh menjadi berkat bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami, ini syukur, permohonan dan pengharapan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan dan para pemirsa RRI dimanapun berada, saat ini kita ikuti puji-pujian sebelum khotbah sesuai jadwal Jemaat Kolom 2, Jemaat Kolom 10 dan guru sekolah minggu bersama anak-anak sekolah minggu. Pujian yang pertama diberikan kesempatan Jemaat Kolom 2 membawakan pujian bagi Tuhan.
pujian selanjutnya diundang jemaat kolom 10 membawakan pujian bagi Tuhan.
pujian selanjutnya diundang guru sekolah minggu bersama anak-anak sekolah minggu yang hadir untuk membawakan pujian bagi Tuhan, dan selanjutnya akan berpindah tempat. Dipersilahkan. Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara, baik yang beribadah di rumah gereja, tetapi juga yang mengikuti ibadah melalui siaran RRI, yang saya sapa sebagai kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan hari ini memang lumayan panjang ya, 54 ayat. Mungkin ada yang bergumam, aduh, panjang begini berapa lama ini pendeta mau kasih? Nah, ini banyak karena pengulangan ya. Iya. Saya mau mengamali khotbah ini dengan mengatakan ada ungkapan peribahasa yang mengatakan begini: sedia payung sebelum hujan. Peribahasa ini mengandung arti bersiap-siap, merencanakan sesuatu sebelum ada kesulitan atau masalah datang. Ada juga kutipan yang berbunyi, setiap pertempuran dimenangkan sebelum dipertarungkan. Ini mengandung makna bahwa kemenangan ditentukan oleh perencanaan dan persiapan yang matang
sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai. Hal yang nampaknya tidak jauh berbeda juga disaksikan melalui bacaan firman Tuhan saat ini, bahwa setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, mereka dipersiapkan oleh Tuhan Allah sendiri dalam rencananya untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dalam persiapan ini Tuhan Allah berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, di dalam kemah pertemuan, tempat kehadiran Allah. Kurang lebih 11 bulan umat berada di Gunung Sinai sebagai persiapan untuk melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Jarak dari Gunung Sinai ke Kanaan sebenarnya beberapa mil saja, kurang lebih 350 km. Kalau berjalan kaki dengan tapakan kaki yang normal, kira-kira kurang lebih 11 sampai 14 hari sampai. Gunung Sinai berada di wilayah semenanjung Sinai, sementara tanah Kanaan terletak di utara Sinai, di wilayah yang sekarang mencakup Israel dan Palestina. Namun, umat Israel dihantar Tuhan untuk menghabiskan waktu kurang lebih 40 tahun dalam ziarah pengembaraan di padang gurun untuk boleh sampai di tanah Kanaan. Ini karena ketidaktaatan umat Tuhan sendiri dan karena Tuhan mau membentuk karakter rohani mereka untuk benar-benar siap masuk dan menduduki tanah Kanaan. Karena itulah Tuhan Allah sendiri yang bertindak untuk mempersiapkan umat dalam perjalanan ini. Maka diperintahkanlah kepada Musa beserta Harun untuk mengadakan pendataan, sensus, katakanlah demikian ya, untuk menghitung segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan mencatat satu-satu nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Dalam budaya Israel kuno, usia 20 tahun telah menandai kematangan. Usia dewasa di mana seseorang dianggap telah matang secara fisik dan mental dan siap bertanggung jawab dan dianggap siap dan mampu memikul tugas dan tanggung jawab yang besar. Dan dari tiap-tiap suku harus ada satu orang pemimpin untuk nantinya dapat membantu Musa dan Harun. Karena bangsa yang akan dibawa ini bangsa yang sangat besar jumlahnya. Pendataan, sensus, ini bukanlah tugas yang mudah. Sehingga Tuhan Allah menyediakan satu orang pemimpin dari setiap suku yang merupakan kepala keluarga dari leluhurnya. Inilah nama-namanya ya. Dari ayat 15, dari ayat 5 sampai ayat 15. Selanjutnya Musa dan Harun mengumpulkan semua kepala suku. Dan setelah umat berkumpul, mereka menyusun silsilah orang-orang Israel. Dan ini sangat penting untuk mengetahui asal-usul keturunan yang tentu juga sangat berdampak bagi umat Israel sebagai umat kepunyaan Allah. Dari suku Ruben ada 46.500 orang laki-laki ya, yang 20 tahun ke atas. Dari suku Simeon 59.300 orang. Dari suku Gad 45.650 orang. Dari suku Yehuda 74.600 orang. Dari suku Isakar 54.400 orang. Suku Sebulon 57.400 orang. Efraim 40.500 orang. Manasye 32.200 orang. Suku Benyamin 35.400 orang,
suku Dan 62.700 orang, suku Asyer 41.500 orang, suku Naftali 53.400 orang. Total semuanya 603.550 orang. Bayangkan jo itu sadiki jo. Pendataan ini dilakukan bukan sekedar kepentingan administrasi ya, tetapi sebagai tindakan teologis yang menegaskan identitas bangsa Israel sebagai umat Allah yang siap dan bertanggung jawab, dan bahwa Tuhan Allah sendiri yang bertindak mempersiapkan umat secara terstruktur, terencana, dan teratur bagi penggenapan janji Allah untuk masuk dan menduduki tanah Kanaan. Suku Lewi tidak dihitung untuk berperang. Mereka dikhususkan untuk melayani di kemah suci. Tuhan Allah tidak bermaksud mengecualikan suku Lewi dari pendataan, karena mereka memiliki tugas yang tidak kalah berat, yang tidak kalah sulit. Suku Lewi diberi tanggung jawab untuk membawa, merawat, berkemah di sekitar kemah suci, bongkar pasang kembali kemah suci, tabernakel, tempat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Bagian-bagian tabernakel ada pelataran ya, korban mezbah bakaran, bencana pembasuhan, ada ruang kudus, meja roti sajian, kaki dian emas, mezbah dupa, dan ada ruang maha kudus, tempat tabut perjanjian, dan hanya imam besar yang boleh masuk itu pun 1 tahun 1 kali. Pendek kata, suku Lewi ditugaskan untuk menjaga tabernakel, melayani ibadah, mengurus perlengkapan ibadah. Suku Lewi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, karena jika ada yang melanggar dan menodai kekudusan kemah suci tabernakel, mereka harus dihukum mati. Menjadi pertanyaan, kenapa mesti suku Lewi? Ada latar belakangnya ya. Karena suku Lewi telah membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya untuk menjaga kekudusan Allah di atas segala ikatan yang ada, baik ikatan persaudaraan, persahabatan, dan sebagainya. Mungkin kita masih ingat tentang kisah penyembahan anak lembu emas oleh bangsa Israel, Keluaran 32. Ketika Tuhan murka dan memerintahkan Musa untuk menghukum mati semua mereka yang menyembah anak lembu emas itu, Musa perintahkan kepada anak-anak suku Lewi, ambil pedang, pergi ke pintu gerbang, bunuh semua yang melaksanakan penyembahan terhadap anak lembu emas, baik saudaramu, baik temanmu, baik tetanggamu yang melakukan penyembahan kepada anak lembu emas, yang menduakan Tuhan. Dan itu dilakukan, kurang lebih 3.000 orang mati. Dan pada hari itu Musa sampaikan kepada suku Lewi, mereka ditetapkan untuk melayani Tuhan, karena mereka sudah teruji dalam ketaatan dan kesetiaan pada mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah persiapan untuk berperang, ibadah dan kekudusan kepada Tuhan itu tetap menjadi pusat kehidupan umat, karena keberadaan, keberhasilan, kemenangan bergantung sepenuhnya pada hadirat dan kedaulatan Allah. Secara khusus dan keseluruhan, bacaan kita saat ini Bilangan 1 ayat 1 sampai 54 menunjukkan bahwa perhitungan dan pencatatan segenap umat Israel hendak menegaskan bahwa setiap umat diperhatikan oleh Tuhan. Setiap suku memiliki peran tugasnya masing-masing
sesuai dengan panggilan yang Tuhan telah tetapkan. Maka kiranya firman Tuhan hari ini menginspirasi setiap kita bahwa torang semua diperhitungkan oleh Tuhan. Torang semua diperhatikan oleh Tuhan. Torang semua berharga di mata Tuhan. Setiap kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang hidup beriman kepada Tuhan, Tuhan mengenal setiap kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, meski torang punya keterbatasan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Bahwa setiap kita orang percaya memiliki talenta dan kemampuan masing-masing. Meski ada kekurangan, meski ada keterbatasan. Dan di tengah-tengah talenta dan kemampuan kita masing-masing, setiap kita dipercayakan dalam panggilan iman kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan Allah memanggil setiap kita untuk boleh ada di dunia ini sebagaimana adanya kita saat ini dengan segala keberadaan kita. Maka marilah kita imani dengan benar bahwa sejatinya Tuhan punya rencana atas masing-masing kita. Tuhanlah yang memanggil dan mempercayakan segala sesuatunya kepada kita. Baik kita yang diperlengkapi secara khusus sebagai pelayan khusus, sebagai pelayan UPK Bipra, tetapi pun jemaat Tuhan. Lakukan tugas panggilan yang diamanatkan, yang dipercayakan kepada kita dengan taat dan setia, dengan tekun, dengan mengandalkan Tuhan, supaya akan ada keberhasilan dan kesuksesan dalam tugas tanggung jawab kerja pelayanan, tetapi juga dalam aktivitas kehidupan lainnya, bukan kegagalan atau ketidakberhasilan. Dan lakukan semua itu selayaknya kita melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, disadari juga bahwa di mengakhiri periode pelayanan ini, ya, nantinya akan ada pendataan, ya, pemetaan, dan kita sudah lalu dengan pemutahiran data untuk mendata kembali, ya, dan diharapkan jemaat untuk boleh menopang pendataan dan pemetaan yang ada. Karena data saudara-saudara bukan cuma tercatat di gereja di mana Anda berdomisili, tetapi juga tercatat di Sinode Gemim sebagai bagian keluarga warga gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan pendataan ini satu-satu dan diperhatikan, dihargai. Karena itu setiap orang cuma terdata di satu tempat. Biarlah dia ada 10 rumah, cuma satu dia mau terdata. Ditampa dia beribadah, ditampa yang nantinya dia ikut pemilihan, ya, sambil percaya torang ada tugas masing-masing. Tuhan so atur pa torang. Jangan serta torang pesukanya teko mau situ kon torang pindah di tempat lain. Kong bilang ada rumah, baking pusing le, bukan cuma papala. Patu pelsus le, patu pendeta mostel bagaimana, ya. Jadi kita diperlengkapi memang jauh-jauh hari supaya nyak tak kaget toh. Iya. Karena ini periode akhir, ya, pelayanan. Jadi kita diingatkan, mari torang menjadi warga gereja melalui firman ini menopang nantinya untuk pendataan dan pemetaan. Karena itu torang support untuk kalau itu panitia mau datang, tuh pelsus mau datang mau bacatat, bukan orang mau pancuri ngoni pedata, bukan. Jangan serta mau datang tanya, kagele mau pakai tompedata di Mekar. Selain Mekar apa kote? Tujanai turun rumah dam, nyana apa-apa katut no? Bagi yang perlu nyana apa-apa, ya. Yang jadi apa-apa kalau nyana bastor, nak bang angsur. Duh merumpi bunga kok dapat aku kang. Iya, mari kalau seperlu katut, iya toh. Topang itu pendataan, ya.
Nyak gampang le mau badata, toh? Batulis le kon tulisan setengah bisae le, siksa le mau bikin ni huruf. Iya toh? Mau datang le kon nyana ada tuh keluarga bale. So bale le kon pasang muka brot. Ya, jangan ya. Dan melalui firman Tuhan ini juga mengingatkan pendataan sensus itu ternyata memudahkan pelayanan kita. Iya. Siapa tuh udah sakit? Oh, dia kolom ini. Biasa dong lebih kenal DP persus. Oh, DP persus susah dikit kurang DP rambu. Oh, kolom 14 berarti. Kalau penarani kok nyak pengmarah dia, jadi biar jebak kusedu nyak apa-apa. Iya. Makanya ada kok persus pengmarah toh, nyak ada asam urat toh, nggak ada. Biar talebe natal tong barunya nggak ada. Apalagi kalau Pak Pendeta nggak ada, tetap dong mau senyum-senyum ya. Perlu, toh? Tapi untuk pelayanan dilayani oleh semua, toh? Kalau ada jemaat yang membutuhkan pelayanan, disiapkan pendeta rayon, tapi juga disiapkan pendeta-pendeta yang lain untuk membantu pelayanan. Karena itu ada orang-orang sakit yang bisa dikunjungi oleh pendeta rayon, tetapi juga yang tidak bisa tetapi dikunjungi oleh pendeta lainnya. Karena saling melengkapi dalam pelayanan, nyana usah jemaat berkecil hati. Tada tunggu-tunggu dok, tuh pendeta di rayonnya datang-datang. Cuma tuh ketua, memang bapak ketua rajin sekali bakunjungi, ya. Cuma tuh ini dok kita dah harapkan sama-sama. Mungkin pendeta rayon dia pelayanannya agak sedikit padat ya, tapi sama-sama. Yang penting dikunjungi dan yang penting itu pasien-pasien semangat untuk sembuh. Biar le siapa mau datang kemari kalau suruh minum obat ni mau minum no, suruh makan ni mau makan no. Toh? Iya. Selanjutnya firman Tuhan ini juga mau mengingatkan bahwa semua orang Tuhan rencanakan. Semua kita ada dalam bingkai rencana kasih sayang Tuhan. Ditugaskan masing-masing dengan porsinya masing-masing, dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Ya. Ada yang mengurus ini, ya toh. Kalau di kolom misalnya ya ada kegiatan. Kalau mau bikin penyampaian selain persus, suruh jawab tuh anggota jemaat itu cepat dia batoa. Mari positif, orang berpikir positif kata Kalau ada penyampaian kau mau masuk sampaikan toh. Ada grup marnya nak semua kata ada HP. Biar ada HP-nya semua ada kota. Toh? Biarnya kota yang penting ini lancar, tagaris kemari. Iya. Jadi ada tuh mau suruh, kong ada tuh spesialis boleh mau masak, toh? Iya. Ada spesialis boleh bawa acara, toh? Iya. Kita kalau pi ibadah, so di ibadah kong baku tunjuk MC, kong orang baku tolak kita jabas kusedu begini. Ibu jaba MC kong mau diganti bakadim, langsung berdiri dorang. Lama no kalau tak coba MC dorang mau bakadim. Jadi orang semua Tuhan atur dan Tuhan tahu orang mampu. Karena itu ada orang banyak bilang toh, kalau Tuhan utus, Tuhan pasti urus. Cuma lain kali kau orang jaga setel pak Tuhan. Itu tuh jadi bikin susah pak orang, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan ini kiranya masing-masing kita akan menyadari bahwa sejatinya orang boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Kita yang adalah umat kepunyaan Allah, mari kita hidup lebih dekat dengan Tuhan supaya orang bisa mengerti dan memahami setiap kehendak Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan akan membawa setiap kita untuk siap sedia, baik spirit, fisik dan mental kita untuk dipakai Tuhan dalam pekerjaan pelayanan. Dalam aktivitas kehidupan lainnya, baik di lingkup di mana kita bekerja. Karena kerja yang Tuhan beri pada orang itu juga bagian dari ibadah kita kepada Tuhan.
Sehingga semua amanat kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita dalam hidup kerja dan pelayanan kita, orang maksimalkan untuk melakukan yang terbaik selayaknya kita melakukannya untuk Tuhan. Karena keberhasilan kesuksesan yang dicapai juga dikembalikan kepada setiap kita. Menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi sekalian kita. Karena itu biar kiranya sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, mari orang mampu menjadi alat kesaksian yang mensukacitakan di mana orang pergi dan berada. Mari orang menjadi jemaat Tuhan yang terus menopang program-program pelayanan, baik yang ada di kolom, ya, baik yang ada di tingkat jemaat, di wilayah, di sinode, ya. Orang topang pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena orang yang akan pernah jadi susah ketika orang menopang pekerjaan pelayanan. Saat ini Gereja Sion sedang gencar-gencarnya, ya, membangun pastori 2 unit dengan anggaran yang lumayan, ya, 1,6 untuk 2 unit, ya. Ada target 15 juta per kolom, toh. Bagi jo itu Pak Kakak. 1 kakak dapat berapa kong? Cicil jo kemari. Ada yang 700.000 mungkin, ya. Dan itu kurang strategi dari pelayan khusus mau atur bagaimana, ya. Kong kalau Pelsus atur tentu berencana bersama dengan anggota kolom. Karena anggota kolom tuh mau kasih DP kuti-kuti. Jadi ini boleh cuma ikut Pelsus mau. Sebab kalau ikut Pelsus mau, no Pelsus jo kasih itu target. Iya toh? Berkumpul bersama, itu juga yang dilakukan. Berkumpul para pemimpin suku, berkumpul bersama, ya, bicarakan tentang target-target, ya, program-program yang ada, sebab keberhasilan program menjadi keberhasilan kita bersama. Itu pendeta mau pindah, tapi jemaat akan tinggal dan menikmati aset-aset yang ada. Kira no kalau jadi kamari, mbak selfie, badolfi, iya toh, loh, jadi kebanggaan. Susah payah jeri lelah kita ada kancing puru for membangun pastori, kan? Dia bilang, pendeta mesti bah kancing puru sedikit biar le banyaknya apa-apa. Anggap badiet, noh, iya toh, daripada mau badiet setengah mati, no so betul pembangunan pastori ini mau bantu Bapak Ibu Saudara badiet yang ukuran-ukuran lamari 3 pintu begitu, ya. Iya. Dan saya percaya bahwa pasti Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Semangat sukacita menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semangat sukacita memberi diri dengan segala apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Dan Tuhan dimuliakan atas segala sesuatunya. Percaya sungguh setiap kita dapat menjadi pemimpin. Pemimpin bagi keluarga kita, bagi persekutuan jemaat kita, bagi gereja Tuhan, di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita berstudi, berusaha dan sebagainya. Jadilah pemimpin-pemimpin yang Tuhan mau pakai, yang mendengar pada suara Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, sehingga apa yang dilaksanakan, direncanakan, dikaryakan, Tuhan buat menjadi sukses berhasil. Bangsa Israel, walaupun 40 tahun dalam pengembaraan di padang gurun, mardorang boleh sampai di tanah Kanaan. Masuk menduduki, orang petanah masuk menduduki, bukan perkara yang gampang. Ente rumah cuma sepanggal toh, orang punya, duduki jangan kalau boleh. Setengah mati, apalagi di tanah Kanaan, berlimpah susu dan madunya, kaya, banyak harta, luar biasa. Tapi penyertaan Tuhan, janji Tuhan harus digenapi di sana. Dan karena itu ada penyertaan Tuhan. Hitung, catat semua, tamu kondisikan baik-baik, ya. Tamu mesti tahu tapi kekuatan berapa mau bawa ini bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Meskinya nak semua masuk toh, yang masuk adalah generasi baru. Mari Bapak Ibu Saudara sebentar jangan salah mengerti leh. Pulang kong pergi pa warung atau pergi pa tukang kasih pinjam doi, kong bilang, "Hei, hitung kong catat jo. Kau mau ganti kapan?" Sedang bantah Israel 40 tahun Tuhan baru kasih masuk. Yang penting mau ganti, kacau pala baby. Ya. Firman Tuhan ini sebenarnya begitu sederhana, ya. Tuhan memegang kendali atas hidup bangsa Israel, menikmati janji Tuhan di tanah Kanaan, maka Tuhan juga pegang kendali hidup kita.
Hari kalamaring hari ini, tetapi juga hari esok dan selanjutnya. Karena itu bahwa hidup lebih dekat dengan Tuhan. Bangun persekutuan yang akrab dan indah dengan Tuhan. Baik persekutuan di rumah gereja, tapi juga persekutuan-persekutuan ibadah yang ada di kolom, di rayon. Jadi masuk gereja, masuk letu kolom. Jangan cuma masuk kolom, nyanak masuk gereja. Cuma masuk gereja, nyanak masuk kolom. Ya, jadi ibadah di kolom, beribadah di gereja, bangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan selagi orang masih boleh punya waktu dan kesempatan. Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati orang semua dalam menjawab panggilan iman kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Firman Tuhan. Jemaat baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti siaran RRI, kita ikuti pujian sesudah khotbah berturut-turut. Pujian yang pertama diundang jemaat kolom 18 membawakan pujian bagi Tuhan. Dipersilakan.
Pujian selanjutnya diundang keluarga yang berduka, keluarga besar Suwu Mekel dari kolom 19 untuk membawakan pujian bagi Tuhan. Pujian selanjutnya diundang keluarga besar Porawo Kindangen, keluarga yang berduka, untuk membawakan pujian bagi Tuhan dari jemaat kolom 14. Dipersilahkan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita sambil menyanyi NNBT nomor 15 bait 1 sampai yang keempat, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawa syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Dalam suka maupun duka, ucapkan syukurmu. Beri pujian padanya seumur hidupmu. Jadikanlah hidupmu berkenan padanya. Damai dan sukacita sertamu selamanya. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu nyatalah. Tiap saat dan kerja berkat-Mu melimpah. Ku bersyukur padamu ya Tuhan yang kudus. Ku pujikan selalu ya Yesus penebus. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Jemaat diundang berdiri, kita doakan persembahan kita. Mari berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau yang telah menyertai, memberkati persekutuan kami di saat ini. Engkau telah memberikan kesempatan pula bagi kami untuk boleh membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan dalam bentuk uang, dalam bentuk sampul yang telah kami persembahkan dan kami berikan kepadamu. Kami bermohon Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pemberian kami ini, bahkan Engkau pun selalu menyertai, bahkan memberkati setiap aktivitas kami Tuhan, yang lewat usaha dan kerja kami ada berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk kami, dan saat ini telah kami kembalikan kepadamu. Engkau berkati kami semua Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat terkelola dengan baik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami ataupun di mana persembahan ini dikelola. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Angkat pujian NBT nomor 15 ayat yang kelima. Bila datang pencobaan, ya Tuhan tolonglah. Teguhkan iman kami, ya Balik semesta. Siang malam tiap hari, Roh Kudus tuntunlah, agar kami selalu hidup sukacita. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita angkat pujian sebagai nyanyian penutup, Tabah dan Setiawan. Tabah dan setiawan, ikutlah Rajamu, sambil memuji-muji turutlah Tuhanmu. Hanyalah perintahnya yang patut didengar, setia selamanya nyanyilah bergema. Lepaskan Yesus ya, ayunkanlah langkahmu, maju jalan angkatlah lakumu, nurut Dia pahlawan maha besar, ikut Raja Yesus menebus. Kita akan terima berkat Tuhan, jemaat diajak berdiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Selamat hari Minggu, silakan duduk dan bersaat teduh.